Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kreasi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara Ngider. Dan di episode kali ini kami akan menceritakan kisah mistis atau kisah misteri yang dialami seseorang narasumber yang bernama Paul pemirsa. Nah pemirsa, kebetulan Paul mengajak kami ke lokasi sekaligus terlebih dahulu menceritakan kisahnya, namun beliau atau Paul tidak mau menceritakannya secara langsung karena beliau berkata akan gugup katanya pemirsa. Jadi kami yang menceritakannya setelah kami mendapatkan ceritanya dari Paul. Nah pemirsa, kami sudah berada di lokasi tempat pemancingan yang berada di pinggiran kali pemirsa nih. Ini kali, padahal ini kalinya sangat kecil sekali tuh pemirsa tuh. Kalinya kecil tuh pemirsa. Namun di pinggir kali itu terdapat hutan-hutan yang sangat rindang pemirsa tuh. Tuh hutan-hutan di atas. Tuh pemirsa itu hutannya. Nah pemirsa, kita akan ke lokasi di mana Paul memancing. Kita akan tunjukkan pemirsa di mana Paul mengalami hal mistis tersebut. Kita akan ke lokasi dulu dan akan menemui Paul pemirsa nih. Ini Paul bersama temannya pemirsa nih. Ini temannya menunggu tuh. Pemirsa, Paul yang mengalami hal mistis tersebut dan sudah menceritakan kisahnya pemirsa kepada kami, dan kami nanti akan menceritakan kisahnya pemirsa. Ini kalinya tidak terlalu besar pemirsa, dan ini tidak jauh letaknya dari perkampungan warga. Kisah yang dialami Paul, kisah mistis yang dialami Paul itu hampir 1 minggu yang lalu pemirsa. Waktu itu pemirsa habis sholat Jumat, Paul sekitar jam 3 sore atau setelah asar, Paul melakukan mancing di kali tadi pemirsa. Mancing di kali tersebut sendirian karena tidak ada teman atau tidak ada yang mau ikut memancing bersama Paul, dan akhirnya Paul pun memancing sendirian di kali ini, di kali tersebut. Selama mancing banyak sekali ikan-ikan yang nyangkut atau yang memakan umpan yang dibawa pancing sama Paul, namun tidak ada satupun yang dapat atau yang didapat sama Paul, hanya nyangkut saja pemirsa, jadi tidak didapat ikannya. Nah pemirsa, waktu itu Paul memancing tidak terasa karena penasaran, mungkin banyak yang menyabet umpannya, namun tidak ada satupun yang mengait kailnya pemirsa. Jadi Paul belum mendapatkan, dan Paul pun merasa penasaran, dan tidak terasa waktu sudah lewat maghrib pemirsa. Paul terus memancing dengan nyantai sambil merokok pemirsa. Mohon maaf pemirsa, kenapa kami tidak mendekat, karena itu aliran sungainya deras, jadi suaranya juga kencang, jadi mungkin suara kami tidak akan terdengar. Nah pemirsa, selepas maghrib Paul pun masih nyantai, masih terus mancing. Tiba-tiba pemirsa, dari arah depan sana ada bapak-bapak tua memakai caping dan memakai kostum atau pakaian serba hitam atau pangsi pemirsa. Kalau orang Sunda disebutnya pangsi, celana hitam dan baju hitam, juga memakai pangsi, dan si bapak tua itu pun membawa kail pemirsa. Si bapak tua itu tidak berkata apapun dan duduk di samping Paul pemirsa, duduk di samping Paul sambil mengarahkan kailnya ke kali
tersebut pemirsa. Paul merasa heran karena orang tua tersebut, si bapak tua tersebut tidak berkata apapun, tidak berbicara apapun sama Paul. Si bapak tua itu hanya diam sambil memancing dan sambil merokok dengan padudan atau kalau zaman dulu ya, cangklong, pakai cangklong pemirsa. Dan yang anehnya lagi, si bapak tua itu sangat mudah sekali memancingnya, sehingga setiap kail diarahkan ke kali, ikan langsung nyangkut ke kail si bapak tua tersebut. Dan Paul pun merasa heran pemirsa, karena dari sore Paul tak satu pun ikan yang nyangkut ke kailnya pemirsa. Jadi Paul sangat heran sekali melihat si bapak tua memancing dengan mudah, dan tidak terasa sudah banyak yang didapat si bapak tua tersebut. Setelah cukup banyak ikan yang didapat si bapak tua itu, kata Paul, si ikan itu ditiir memakai kayu dari ranting pohon pemirsa. Diperkirakan ikan yang didapat si bapak tua itu mencapai 15 ekor pemirsa. Ikannya cukup besar-besar, dari mulai ikan lele, ikan mujair, ikan mas, bahkan ikan nilam pun didapat si bapak tua tersebut. Dan tidak terasa waktu itu, kata Paul, waktu sudah sampai ke waktu Isya pemirsa, adzan Isya. Dan si bapak tua tersebut akhirnya menyimpan ikan tersebut di samping Paul dan berkata, kalau bahasa Indonesianya, nah ini bawa ikannya katanya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau kata Paul katanya, jang iya bawa laukna. Dan si bapak tua itu pun berjalan turun ke bawah kali, katanya pemirsa, turun ke bawah kali. Dan Paul pun merasa aneh pemirsa, karena anehnya kenapa tidak jalan, kalau benar itu manusia biasa jalannya melewati jalanan ini, tapi dia malah turun ke kali. Dan anehnya si bapak itu hilang begitu saja katanya di rerimbunan atau di rumput-rumput yang ada di bawah ini pemirsa tuh. Nah, masuk ke rerimbunan atau ke rumput-rumput yang ada di bawah dan langsung menghilang. Disitulah Paul merasakan kaget dan terheran-heran. Lalu Paul pun segera beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan lokasi ini, dan membiarkan ikan pemberian dari si bapak tua itu tergeletak dan tidak mau Paul bawa karena takut katanya pemirsa. Dan setelah sampai ke rumahnya, Paul pun berbicara kepada orang tuanya atau kepada bapaknya tentang peristiwa tadi, pengalaman tadi. Dan orang tuanya bilang kenapa ikannya tidak dibawa, karena itu rezeki pemberian, meskipun itu pemberian dari makhluk halus pemirsa. Jadi akhirnya orang tuanya datang lagi ke tempat ini, melihat ke lokasi ini, dan ternyata benar ikannya masih ada. Dan itu benar ikan yang nyata, bukan ikan jadi-jadian. Jadi ikannya ikan benar. Setelah ikannya diambil atau dibawa sama bapaknya Paul, dan ikan tersebut pun biasa dimasak, tidak terjadi apa-apa. Dan malamnya Paul bermimpi, katanya pemirsa, didatangi lagi si bapak tua tersebut dengan mengatakan di dalam mimpi itu, jangan takut, jangan sungkan, dan jangan ngeri kalau Aki datang atau Aki menemani Ujang, kata si bapak tua tersebut di dalam mimpinya Paul pemirsa. Dan pemirsa, setelah diusut dari orang tuanya, ternyata si bapak tua itu adalah leluhurnya Paul juga pemirsa, yang mungkin merasa kasihan melihat Paul memancing tanpa membuahkan hasil dari sore sampai maghrib pemirsa. Jadi si leluhur itu kasihan sama Paul dan membantu atau menolong Paul mencarikan atau memancingkan ikannya tersebut pemirsa. Naudzubillah, bukan naudzubillah tapi wallahu alam bisawab pemirsa. Nah pemirsa, itulah sekelumit kisah nyata yang dialami Paul saat mancing di lokasi ini pemirsa. Padahal ini secara lahiriah ini tempatnya tidak terlalu sunyi atau tidak terlalu angker, tapi biasa-biasa saja pemirsa. Karena cuman ini di depan sini itu adalah hutan, tuh hutan, kesana itu hutan pemirsa.
Nah pemirsa, sampai di sini dulu ceritanya video kami kali ini, video kisah nyata misteri yang dialami Paul. Kita akan perlihatkan muka Paul seperti apa. Nah pemirsa, inilah Paul yang mengalami kisah mistis di sekitaran sini. Sini ya guys. Sampai di sini dulu pemirsa. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah mistis lainnya, penjelajahan mistis lainnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, pemirsa, ini yang lebih jelasnya pemirsa nih.